Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah literasi. Saya Andra Zaka. Saya Nurjana. Kami akan mempresentasikan mengenai sasaran, pola, dan target pendampingan literasi. Baik, selamat menyaksikan. Baik teman-teman semuanya, apa itu literasi? Literasi itu kayak keahlian super buat kehidupan kita. Kenapa? Kok bisa? Karena literasi bukan hanya mengajarkan tentang membaca dan menulis, tapi mengajarkan juga bagaimana sih cara kita memahami atau mengakses informasi dan bacaan yang kita lihat. Baik, selanjutnya materi yang pertama yaitu ada sasaran pendampingan literasi. Sasaran pendampingan literasi di sini yaitu ditunjukkan untuk siswa, guru, dan masyarakat. Yang pertama ada untuk siswa. Untuk siswa itu kita sebagai pendamping literasi harus lebih fokus terhadap anak-anak di berbagai jenjang sekolah, entah itu dari PAUD, TK, SD, SMP maupun SMA, untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca dan menulisnya. Yang kedua yaitu sasarannya untuk guru. Artinya kita sebagai pendamping literasi harus memberi dukungan kepada guru tersebut untuk lebih terampil, lebih kreatif, lebih bijak lagi dalam mengajarkan materi literasi membaca dan menulis. Yang ketiga itu ada masyarakat. Jadi kita sebagai pendamping literasi harus mendorong masyarakat dalam suatu komunitas tertentu, dalam suatu daerah tertentu untuk menambahkan minat baca untuk belajar lagi materi literasi membaca dan menulis. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya ada yang namanya pola literasi. Apa itu pola literasi? Pola literasi itu bisa dibantu sebagai peta yang bagaimana sih cara kita menjelajahi bacaan atau informasi yang kita tangkap, seperti itu. Jadi ada beberapa pola literasi yang sudah diidentifikasi, dan pastinya setiap individu memiliki pola literasi yang unik dan berbeda. Ada 4. Yang pertama ada pola literasi awal. Pola literasi awal ini hanya berfokus pada membaca dan menulis. Biasanya ada di anak TK yang masih di usia dini. Yang kedua ada pola literasi fungsional. Pola ini biasanya ada di kehidupan sehari-hari kita, misalnya memahami bacaan atau memahami petunjuk atau bahkan memahami informasi yang kita tangkap. Yang ketiga ada namanya pola literasi kritis. Nah, pola literasi kritis ini mengajarkan kita bagaimana caranya mengevaluasi, menganalisis, serta mengumpulkan berbagai macam sumber, juga berpikir kritis dan mandiri tentunya. Yang keempat ada pola literasi digital. Nah, yang ini juga mengajarkan bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi digital untuk mengakses informasi, mengelola informasi, mencari atau bahkan menyebarkan informasi kepada kalangan masyarakat. Baik, materi yang terakhir itu ada target pendampingan literasi. Untuk mencapai target pendampingan literasi kali ini mencakup beberapa aspek, yaitu keterampilan, minat baca, dan partisipasi komunitas. Yang pertama ada keterampilan. Jadi kita sebagai pendamping literasi harus mendorong lebih banyak siswa, setidaknya 30% tiap tahunnya. Yang kedua ada minat baca. Artinya kita sebagai pendamping literasi harus mendorong lebih banyak siswa lagi, setidaknya 50% untuk aktif lagi dalam membaca, baik membaca buku pelajaran sekolah maupun membaca buku di luar pelajaran sekolah, entah itu buku novel, buku cerita, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada partisipasi komunitas. Jadi kita sebagai pendamping literasi harus menarik 5 komunitas dalam suatu daerah tertentu atau dalam suatu daerah lokal untuk mengikuti kegiatan literasi tiap tahunnya. Contohnya mengadakan lomba seminar, mengadakan lomba membaca, lomba diskusi, lomba literasi, dan lain sebagainya. Baik teman-teman semuanya, itulah pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.